Penginjilan Protestan pertama kali di Pulau Sangihe tahun 1674. Kunjungan Pendeta F. Dionysius. Dalam tahun 1674 kepulauan ini menerima kunjungan pelayanan dari Des. F. Dionysius, yang pada perjalanan kunjungannya ini jatuh sakit dan meninggal. Ia dimakamkan di Tahuna. Kematiannya ini menjadi alasan sehingga pada tahun berikut kepulauan ini dikunjungi lagi oleh seorang pendeta, kali ini oleh Des. I. Huisman atau Huisman, yang juga harus diantar ke tempat peristirahatannya yang terakhir di Tahuna. Masih dalam tahun yang sama Des. J. Montanus mengunjungi kepulauan ini. Dalam laporan panjang lebar yang ditulisnya tentang perkunjungan ini, ia menulis, "Saya telah melihat makam kedua pendeta, yaitu Isaacus Huisman dan Franciscus Dionysius, dengan perasaan yang hancur luluh, yang berdampingan dan hanya ditimbun dengan tanah sedikit saja dibanding dengan makam-makam yang lain, sehingga Tuan De Chain yang rumahnya berada dekat makam mereka, membangun makam tersebut dengan konstruksi beton. Tuan Chain adalah leluhur dari keluarga Long di Angus. Makam-makam ini, yang atas tanggungan jemaat-jemaat setempat pada tahun 1925 telah dipugar, terletak di tepi pantai, sedikit di luar Tahuna, di jalan menuju Angus. Dalam tahun 1676 Des. Peregrinus mengunjungi pulau-pulau ini, yang juga menulis laporan secara panjang lebar. Semua kunjungan ini terjadi sebelum Gubernur Patbruge bersama dengan raja-raja pribumi kepulauan ini mengikat perjanjian terkecuali dengan Raja Bapias dari Tagulandang, yang dalam tahun 1664 berada di Ternate untuk diperkenalkan sebagai raja, dan dengan siapa Anthony Van Fus, Gubernur Maluku, pada tanggal 21 Juli tahun itu juga telah mengikat perjanjian. Para pendeta yang berkunjung ini juga bertemu dengan para rohaniawan Roma Katolik yang masih ada di sana-sini. Di Siau pada waktu itu tinggal dua orang Jesuit, yaitu Pater Emmanuel Espagnol di Ulu dan Pater Carlo Turcotti di Desa Pehe. Pater Geronimo de Cebreros diduga pernah dulunya tinggal di Pehe, kemudian di Tamako dan sesudah itu malahan untuk beberapa waktu di Lirung, Talaut. Terlebih lagi Pater Espagnol telah berusaha banyak menurut laporan Des. Montanus pada waktu itu untuk memasukkan agama Roma Katolik ke Talaut dengan kekerasan, sehingga barang siapa yang tidak menerima Rosario, segera dibunuh. Adalah merupakan satu kemajuan yang besar bagi pelayanan rohani waktu resort Ternate yang besar itu dibagi dua dan di Manado ditempatkan seorang pendeta yang resortnya membawahi pulau-pulau ini. Terutama Des. Cornelis Delau, yang bekerja di Manado pada tahun-tahun 1680 sampai tahun 1689 menaruh banyak perhatian akan kesejahteraan rohani pulau-pulau ini. Ia menempatkan guru pertama di Talaut, menerjemahkan sebuah buku katekisasi ke dalam bahasa Sangi dan mencapai tingkat kemajuan demikian, sehingga dalam tahun 1683 ia berkhotbah dalam bahasa Sangi, suatu prestasi yang luar biasa waktu itu. Satu-satunya orang yang telah melakukan hal ini dan karenanya pada tahun 1685 atau 1686 ia mendapat peningkatan gaji yang luar biasa, dinaikkan sampai 120 gulden setiap bulan. Ini bukan gaji yang kecil, jika kita tahu bahwa seorang pendeta yang lain pada waktu itu, Des. F. Valentin yang terkenal diangkat dengan tunjangan makanan dan pakaian ditambah lagi dengan gaji 400 gulden setahun. Namun dengan segala kerajinannya Des. Delau tidak berkenan di mata Gubernur Patbruge yang melukiskan pendeta ini pada waktu keberangkatannya dalam nota serah terima, sebagai orang yang sangat banyak keinginannya dan rakus, bahkan begitu hebat, sehingga ia pernah harus menerima suatu kecaman tepat dari salah seorang Raja Sangir. Valentin,
yang justru pada tahun 1686 berada di Ambon, menulis, ia tidak begitu disukai oleh Tuan Pat Brugge, sebab yang mutabir dalam melaksanakan tugasnya di daerah-daerah terpencil sesekali menguntungkan diri sendiri entahkan karet, sarang burung, dan lain-lain, tanpa merugikan company atau orang lain. Tetapi Valentin menyebut keuntungan semacam itu, tentu sebagai imbalan jasa yang kecil saja untuk semua usaha tambahan, pengetahuan bahasa dan kerajinan yang luar biasa dari pendeta itu. Selain daripada pendeta-pendeta yang telah disebut, maka pulau-pulau ini, yang kemudian, karena lowongan pejabat di Manado, kembali dihitung termasuk Ternate, pada tahun 1690 dikunjungi oleh Des Kemi Engga, disertai oleh beberapa penilik politik, perwira-perwira muda Hak dan Peter van Alstein, oleh penghibur-penghibur orang sakit, Coenraad Bertram dan G. van Aken dalam tahun 1694, oleh Des J. Stampion, oleh Des A. Brand dalam tahun 1705 yang melanjutkan perjalanannya sampai ke Talaut, di mana 2000 orang Kristen ditemukannya, oleh Des Bo, terkoper dalam tahun 1712, oleh Des D. Sel, atau Zel, dalam tahun 1715, oleh Des U. van Sinderen sekitar tahun 1760 dan oleh Des E.J. Wiltenar pada tahun 1771. Kemerosotan jadi, jelaslah, bahwa tidak mungkin jemaat-jemaat dilayani dengan baik, karena pulau-pulau ini begitu jarang dikunjungi oleh seorang pendeta. Para pendeta yang berkunjung kerap kali membatasi diri pada perkunjungan beberapa jemaat besar, di mana mereka melayani baptisan bagi ratusan orang, untuk kemudian menulis laporan yang jelek tentang keadaan orang-orang Kristen di sini. Pekerjaan jemaat yang sebenarnya diserahkan kepada guru-guru sekolah pribumi yang juga harus berfungsi sebagai penghantar jemaat. Apa yang dapat dicapai dengan cara itu menurut keterangan Valentin, adalah satu hal yang gampang dipikirkan kalau dibayangkan saja, bahwa guru seperti ini, kalau ia diangkat, hampir-hampir tidak tahu lebih daripada seorang anggota jemaat biasa di antara kita, yang kalau masih diingatnya masih dapat sedikit menolong. Tetapi bagaimana mungkin bagi seseorang yang masih belum mempunyai dasar kuat dan tambahan lagi kurang mempunyai Alkitab maupun buku-buku lainnya dengan jalan mana ia akan dapat menambah pengetahuannya. Para guru penghantar jemaat ini kurang mendapat dukungan dari pembesar-pembesar pribumi dalam cita-citanya membawa jemaat-jemaat ke peringkat kehidupan rohani yang lebih tinggi. Dalam notulen Majelis Gereja di Batavia pada tanggal 25 Januari tahun 1685 kehidupan buruk Raja Tabukan dihukum dan seorang kepala desanya, yang disebut oleh Pontanus dalam laporan pelayarannya sebagai Don Filipo, yang pincang pada kedua sisi, baik badani maupun rohani. Jadi tidak mengherankan, bahwa pelayanan rohani ini kurang mendalam. Brand mendapatkan dalam kunjungannya di Siau pada tahun 1705 sesuai catatannya, di antara 3.298 orang Kristen, yang ia temui di pulau itu, tidak ada seorang pun anggota Sidi, sehingga tidak ada tempat di mana perjamuan asa yang kudus dapat dilayani. Ia juga tidak berkhotbah di pulau ini, karena saya tidak melihat gunanya, karena orang-orang belum berpengetahuan. Das. Valentin menulis, anggota-anggota jemaat di Siau sampai sekarang ini hampir-hampir tidak berbahasa Melayu dan mereka masih betul-betul seperti orang dungu, yang jika orang berbicara kepada mereka tentang agama, mereka tertawa saja kepadanya dan sama sekali tidak dapat memberikan jawaban apapun, sehingga saya sangat heran, bagaimana orang-orang itu tidak di bawah orang Spanyol, karena tidak memerlukan usaha yang banyak menjadi orang Kristen di bawah bimbingan kita. Atau sekurang-kurangnya dianggap sebagai orang Kristen, karena pada mereka tidak terdapat sedikit pun tanda-tanda pengetahuan. Seandainya pada waktu itu pekerjaan zending di pulau-pulau ini ditangani dengan kuat, berusaha supaya penghantar jemaat nanti baru sesudah persiapan yang mantap ditugaskan dengan kepemimpinan jemaat dan sesudah itu tetap bekerja di bawah bantuan penilikan yang terus-menerus dari seorang pendeta Eropa. Betapa lainnya jalannya sejarah kepulauan ini, yang waktu itu telah mempunyai 13.000 orang Kristen.
Tetapi semua pelayanan rohani di pulau-pulau ini diusahakan oleh VOC, pada waktu perdagangan mulai kurang menghasilkan, maka pengeluaran untuk pemeliharaan rohani juga dikurangi. Jumlah tempat tugas pendeta diciutkan, jadi resort-resort diperluas dan hal ini mengakibatkan bahwa semangat untuk menjadi pendeta di Hindia semakin berkurang, sehingga jemaat-jemaat pribumi semakin terpaksa mengurus diri sendiri. Itulah sebabnya maka pulau-pulau ini semakin kurang dikunjungi oleh pendeta-pendeta, sedangkan cuma beberapa perkunjungan pendeta-pendeta yang masih diadakan selama tenggang waktu 10-20 tahun, secara praktis tidak mencapai hasil lain daripada ratusan orang dibaptis dan dengan demikian jumlah orang Kristen yang kurang berpengetahuan bertambah lebih besar lagi, sedangkan setiap kemungkinan untuk mengadakan bimbingan yang mantap tidak ada. Bagaimana hal ini harus mengakibatkan kemandekan seluruh kehidupan rohani jemaat-jemaat akan segera nyata bagi kita. Pendeta terakhir yang mengunjungi kepulauan ini selama berdirinya VOC, adalah Des. Jr. Adam S., yang dalam tahun 1789 mengunjunginya. Waktu itu segera mulai berakhirlah pengaruh VOC. Pada tahun 1693 neraca dagang VOC menunjukkan saldo rugi, yang sejak itu terus berulang. Memang, badan dagang ini mempertahankan lama sekali kepercayaan terhadapnya, sekalipun kerugian besar, tetapi lama-kelamaan mulai merosot sampai dalam tahun 1796 tenggelam untuk selama-lamanya dalam beban hutang-hutangnya. Dalam tahun itu penguasaan atas daerah-daerah milik negara di Hindia Timur dan Barat jatuh kepada Sidang Nasional, yang pada waktu badai revolusi zaman ini telah menggantikan kedudukan parlemen dan pada peraturan pemerintah tahun 1798 hak dagang yang diberikan kepada VOC dicabut. Pada waktu kompeni dibubarkan maka dari segi kerohanian keadaan di seluruh Hindia menyedihkan. Batavia, yang pada waktu jayanya mempunyai 17 orang pendeta, mengalami bahwa waktu itu jumlah pendetanya terciut sampai hanya seorang pendeta untuk setiap jemaat yang ada, yaitu jemaat-jemaat Belanda, Lutheran, Portugis dan Melayu. Di luar Batavia, maka di Jawa hanya ada seorang pendeta di Semarang dan di Surabaya, sedangkan di daerah-daerah di luar Jawa hanya masih tinggal Des P. van der Dusen, yang bekerja di Makassar. Keadaan darurat ini masih bertambah buruk, karena meninggalnya penghentar jemaat Portugis dan Melayu di jemaat Batavia, sehingga Des J. Ross adalah satu-satunya pendeta Gereformiert yang ada di Batavia di samping Des J. Sil dari gereja Lutheran. Pada waktu itu di seluruh Hindia tidak ada seorang pun penghibur orang sakit atau guru katekisasi lagi. Bahkan di Batavia pun tidak, di mana, sekedar untuk meringankan beban Des Ross yang sudah sangat lanjut usia, diputuskan untuk mengangkat seorang wanita, Maria de Wild Niport, menjadi diakones. Ia bukan saja mengajar katekisasi untuk jemaat pribumi tetapi kepadanya juga diizinkan untuk didampingi oleh 2 orang penatua, melayani peneguhan anggota sidi baru dan menerima mereka sebagai anggota jemaat. Kalau keadaan sedemikian terjadi di Batavia, maka kita tidak usah mengatakan bahwa untuk pulau-pulau kita ini pada waktu itu dalam hal bantuan rohani tidak bisa diharapkan lebih banyak lagi. Lebih dari 1 abad lamanya jemaat-jemaat ini yang sangat haus akan kebenaran, hampir keseluruhan dibiarkan begitu saja dan tidak mempergunakan kemungkinan yang ada. Itulah tetap merupakan pintu-pintu terbuka, di mana tidak ada orang yang masuk melaluinya. Nederlands Zendelinggenotschap, Perhimpunan Para Utusan Belanda, NZG. Di tengah-tengah masa yang sukar ditandai oleh revolusi dan merosotnya kehidupan rohani maka pada tanggal 19 Desember tahun 1797 NZG didirikan di Rotterdam untuk menanamkan dan menyebarkan agama Kristen teristimewa di antara orang-orang kafir. Karena ketegangan politik pada waktu itu, maka pada tahun-tahun pertama sejak berdirinya tidak dapat berbuat banyak untuk pekerjaan zending. Di Hindia, para zendeling pertama yang diutus oleh NZG ke Asia Tenggara baru tiba pada bulan Mei tahun 1814 di Batavia,
dimungkinkan oleh perantaraan Londense Zendeling Genootschap Perhimpunan Utusan di London, Inggris karena Pulau Jawa waktu itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Baru setelah badai revolusi dan babakan waktu kekuasaan Perancis atas Belanda telah berlalu untuk selama-lamanya dan digantikan oleh pemerintahan Raja Willem I, mulailah nyata bagi jemaat-jemaat pribumi di Hindia, bahwa pemerintah melalui peraturan negara pada tahun 1798 telah menerima warisan VOC. Jadi, dengan demikian juga termasuk pemeliharaan jemaat-jemaat yang disebut itu. Kunjungan pendeta dan Zendeling ke pulau-pulau ini pertama-tama NZG menaruh perhatian kepada nasib jemaat-jemaat Kristen yang sudah ada. Situasi yang aneh mulai timbul sekarang. NZG ini mengutus banyak Zendeling, mengurus pendidikan, perlengkapan dan perjalanan mereka, tetapi setibanya mereka di Hindia, kerap kali mereka tanpa diketahui oleh NZG diangkat oleh pemerintah sebagai pendeta atau pejabat pendeta jemaat-jemaat pribumi yang sudah ada. Namun NZG tetap mengadakan hubungan surat-menyurat dengan orang-orang yang mereka utus itu dan dengan demikian NZG mengetahui pengalaman yang diperoleh pendeta-pendeta Zendeling ini dan pendapat-pendapat mereka menyangkut kebutuhan-kebutuhan jemaat-jemaat yang belum dipelihara ini. Keadaan itu berlangsung sampai pada tahun 1831, pada waktu NZG mendapat daerah Zending sendiri di Minahasa dengan para Zendeling yang keseluruhannya tetap ditanggung olehnya. Demikianlah dapat dijelaskan, bahwa dalam babakan waktu itu Kepulauan Sangi dan Talaut dikunjungi baik oleh pendeta yang ditugaskan oleh pemerintah, maupun oleh Zendeling-Zendeling dari NZG dan bahwa NZG ini setiap kali diberitahu tentang pengalaman-pengalaman yang diperoleh kedua pihak ini dengan maksud supaya melibatkan pulau-pulau ini dalam pekerjaan Zending. Dalam tahun 1817, Joseph Kam, satu dari para Zendeling pertama yang diutus oleh NZG, yang waktu itu sudah diangkat oleh pemerintah sebagai pendeta di Ambon, mengunjungi dari Ambon pulau-pulau tersebut di atas. Joseph Kam dalam tahun 1821 mengutus Zendeling JC. Chung Michel juga dari Ambon, ke sana untuk sejauh mungkin mempersiapkan pekerjaan Zending. 1 tahun kemudian menyusul kunjungan dari Des van der Dusen, yang meninggal di Pulau Siau dan kuburnya masih didapat dalam gereja di Ondong. 10 tahun kemudian lagi datanglah G.J. van Helendon, pejabat pendeta di Manado ditemani Zendeling J.F. Riddle dari Minahasa mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah ada di sini. Tetapi semua kunjungan ini tidak membawa hasil, sehingga pemeliharaan atas jemaat-jemaat ini dimulaikan. Zendeling J.E. Hofeker di Ternate mengusulkan pada tahun 1837 untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan untuk Kepulauan Sangi di kota kediamannya, tetapi NZG tidak menyetujui usul ini, mungkin karena pemeliharaan selanjutnya dari jemaat-jemaat ini lebih baik diarahkan ke lapangan Zending sendiri di Minahasa daripada ke Ternate. Dalam tahun 1854 Des. S.A. Buding mengadakan perkunjungan selama 9 hari di pulau-pulau ini. Kerinduan orang-orang tua, begitulah ditulisnya, untuk menyerahkan anak-anaknya dibaptis tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Mereka saling berdesakan dalam gedung gereja dan kadang-kadang terjadi bahwa ibu-ibu yang belum dibaptis segera sesudah anak-anak mereka dibaptis, berlutut dengan menundukkan kepala, sebagai tanda bahwa mereka juga ingin dibaptis, dan berkata kepada saya, aku juga. Terhadap desakan itu ia tidak berani menolak, lalu membaptis dalam 9 hari ini sejumlah 1658 orang. Kunjungan SD van der Velde van Kapellen pada tahun 1855 menjadi dasar dikirimnya penginjil di Kepulauan Sangihe dan Talaut. NZG mengutus seorang dari Zendelingnya dari Minahasa bernama SD van der Velde van Kapellen, untuk menyelidiki keadaan jemaat-jemaat di Pulau Sangihe. Kepadanya ditugaskan oleh Residen Manado mengadakan penyelidikan tentang apa yang dapat dibuat demi kepentingan pendidikan untuk rakyat. Sebelum diutus ke Pulau Sangihe, pada masa itu Kapellen sedang bertugas di Tareran Minahasa dalam wilayah pelayanan jemaat-jemaat di Rumoong Atas, Lansot dan Wiau Lapi. Kapellen berangkat pada malam antara tanggal 3 dan tanggal 4 Oktober dari Manado,
tibalah ia dengan perahu dayung yang besar pada tanggal 5 Oktober di Pulau Tagulandang, di mana ia disambut di tepi pantai oleh penduduk dan anak-anak sekolah, bagaikan jeritan minta tolong, menyanyikan baginya Mazmur 42. Seakan berusaha berdahaga, haus dan letih lesu. Cari tasik dan telaga atau sungai yang deras. Demikian kuseru kepadamu, Tuhanku. Karena rindulah jiwaku akan pertolonganmu. Betapa mengharukan nyanyian ini bagi Kapelen. Tentang kesan-kesan dan pengalamannya selama perjalanan ini telah dilaporkannya panjang lebar kepada NZG. Patut juga untuk menyelidiki dalam laporan ini tentang apa yang masih tinggal dari kekristenan yang tidak mendasar di pulau-pulau ini, sesudah ditelantarkan selama 1 abad lebih. Menurut perkiraannya terdapat kurang lebih 20.000 orang Kristen di Pulau Sangihe. Di 24 tempat ia mendapatkan rumah-rumah ibadah yang terpelihara baik, yang dipakai untuk gereja dan sekolah. 10 dari gedung gereja ini malahan terbuat dari tembok yang kasar tetapi kuat, lantainya tidak pernah disemen dan atapnya ditutup dengan daun sagu. Pada setiap 4 sisi bangunan terdapat 2-4 jendela dengan terali kayu. Di dalamnya ada sebuah mimbar dan di depannya sebuah mimbar kecil untuk pembaca firman. Di kiri kanan mimbar ada beberapa bangku untuk tokoh-tokoh pemerintahan desa itu, dan sedikit jauh dari tempat itu, dalam bentuk setengah lingkaran di sekeliling mimbar terdapat 4-6 baris papan tebal tepat di atas tanah sebagai tempat duduk umum, baik selama beribadah maupun selama waktu sekolah bagi anak-anak. Pada hari Minggu dan hari-hari raya Kristen jemaat berkumpul di gedung ini di bawah pimpinan seorang guru, yang bekerja di sana atas biaya pemerintah atau desa itu. Ia memimpin nyanyian Mazmur, doa formulir dan pembacaan sebuah khotbah pendek dalam bahasa Melayu. Perjamuan kudus tidak pernah dirayakan, baik disebabkan oleh ketiadaan seorang guru yang diurapi, maupun karena selama beberapa tahun di sini sama sekali tidak ada penerimaan anggota sidi baru. Setiap hari Kamis pada waktu malam diadakan suatu jam kelompok doa dan dalam kesempatan itu pemimpin ibadah membacakan satu doa formulir khusus, yang mengena dengan keberhasilan panen, penolakan atau pemberantasan penyakit dan kemalangan serta segala sesuatu yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir ibadah diadakan pengumpulan persembahan dan hasilnya dimasukkan ke kas gereja di Manado ataupun juga ke kas Swapraja. Yang terakhir harus mengadakan pemeliharaan orang-orang cacat dan orang-orang asing yang terdampar. Di mana-mana tidak ada penatua atau syamas yang diangkat, jadi tidak ada juga majelis gereja. Kehadiran di gereja, baik dari pria maupun wanita, dapat disebut agak baik pada hari-hari raya. Hari-hari Minggu tidak banyak berbeda dengan hari-hari lain dalam minggu itu. Kecuali anak-anak sekolah maka jumlah pengunjung gereja tidak lebih dari 20-30 orang, terutama wanita. Pada ibadah kelompok Kamis malam biasanya tidak ada yang hadir, kecuali anak-anak sekolah. Jadi anak-anak berdoa untuk seluruh jemaat dan orang sangat menghargai doa syafaat ini, sehingga bagi anak-anak itu di mana-mana jamuan pesta disiapkan pada perayaan Paskah dan Tahun Baru. Pada umumnya orang sangat menghargai baptisan. Itulah sebabnya Van Kapelen membaptis selama perjalanannya tidak kurang dari 5.033 orang. Tetapi pengetahuan tentang kekristenan keadaannya sangat menyedihkan, tidak mengherankan karena para penghentar jemaat tidak cakap untuk mengajar jemaat dengan perkataan sendiri, bahkan tidak cakap untuk berdoa selain daripada dengan menggunakan formulir. Di mana pengajaran masih diberikan. Hal itu dilakukan dalam bahasa Melayu, yang tidak dimengerti oleh sebagian besar penduduk, sehingga pada umumnya orang tidak mendapat pengajaran apapun. Pengetahuan kekristenan, dari wanita-wanita dan kebanyakan pria, terutama juga terbatas pada pengenalan tentang nama Juru Selamat dan doa Bapa Kami. Di mana-mana pengajaran katekisasi tidak diadakan, hanya di sekolah diajarkan soal-soal. Jumlah murid di waktu lampau dan kemudian tidak lebih dari 1/30 jumlah semua penduduk, yang lainnya sama sekali tidak mengikuti pengajaran itu. Apa saja isi pendidikan Kristen itu? Hanya dalam hal belajar menghafal beberapa mazmur, doa Bapa Kami, dan beberapa doa lainnya, 12 perkara iman,
10 firman, 40 soal-soal katekismus dan di beberapa sekolah yang disebut pengetahuan ringkas tentang agama Kristen. Semua ini dihafal, sekurang-kurangnya oleh mereka yang paling pandai, namun itu juga hanya merupakan pengetahuan kulit saja. Guru tidak berbuat lain daripada hanya mendengar hafalan, tidak berani memberikan penjelasan, karena ia sendiri juga tidak mengetahui lebih daripada itu. Kalau pengetahuan agama Kristen begitu menyedihkan, maka tidak mengherankan bahwa iman Kristen orang-orang itu dicampur baurkan dengan ajaran agama Islam dan ketahyulan kafir. Orang sangat menghargai acara pembasuhan dan fetis-fetis dan di banyak sudut rumah terdapat doa-doa dengan tulisan Arab untuk mencegah penyakit dan malapetaka. Seorang guru sekolah membuat catatan-catatan mengenai primbon perbintangan Arab, lautan, hutan dan pegunungan dianggap masih dihuni oleh roh-roh dan hantu-hantu, dan banyak dukun wanita dimintakan pertolongan tentangnya. Hampir semua orang ikut serta dalam pesta-pesta kafir dan upacaranya. Akan tetapi dalam segala ketidaktahuan mereka, namun orang-orang ini dengan cara mereka percaya kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, yang hadir di mana-mana tempat, yang maha kuasa, pengendali nasib mereka, akan pengampunan dosa karena kasih karunia Kristus, akan bakal menghadap tahta pengadilan yang suci dan akan hidup yang kekal. Tetapi Van Capellen tidak pernah bertemu dengan seorang yang rendah hati, dengan suasana jiwa yang saleh dan penuh harapan. Keadaan pengetahuan dan iman menyedihkan dan keadaan kehidupan Kristen tidak lebih baik, jalan hidup dipandang dari segi Kristen sangat menjengkelkan. Mengambil istri banyak hampir-hampir dianggap sah, seperti pada orang Islam, bahkan guru-guru sekolah pun sama sekali tidak merasa malu karenanya. Ikatan perkawinan sangat renggang dan banyak menyuruh pulang istrinya untuk hidup bersama secara tidak sah dengan wanita lain. Karena menyalahgunakan minuman keras maka penduduk menjadi sangat dikenal karena kejahatan itu, dimanapun mereka datang untuk berdagang. Pada satu desa yang terpenting terjadi, bahwa seorang guru sekolah lebih sering mabuk daripada sadar di tempat tugasnya, dan seorang dari guru-guru terbaik diketemukan bersama teman-teman minumnya dengan minuman keras tradisional pada waktu tengah malam. Namun demikian tidak boleh berpendapat bahwa kekristenan di sini tidak membawa hasil sama sekali. Bahkan satu perbandingan sepintas lalu dengan orang Islam sesama suku keturunan di Pulau Mindanao, membuktikannya dengan jelas, karena yang disebut terakhir ini tetap bermusuhan terhadap agama Kristen dan pemerintah, terhadap pendidikan dan peradaban, dan tambahan lagi mereka masih menjadi bajak laut. Van der Velde Van Capellen tidak sempat mengunjungi Talaut, tetapi menurut yang didengarnya di sana tidak ada lagi Zendeling, yakni seorang untuk kelompok Pulau Sangihe dan seorang untuk kelompok Pulau Talaut. Di sana sedang menanti musim menuai yang besar bagi mereka. Sementara para pengurus NZG sibuk memikirkan usul-usul ini dan tidak rela untuk memasukkan pulau-pulau Sangi dan Talaut ke dalam lingkungan kerja mereka.